Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, beserta para pemirsa yang budiman. Selamat bertemu kembali dengan saya Mursalim Eskel, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMK Negeri 3 Majene, Sulawesi Barat. Pada kegiatan guru penggerak ini, fasilitator saya adalah Bapak Edi Andriana SPD MPD dan pengajar praktik saya adalah Ibu Agustina SPD MPD. Pada kesempatan ini saya akan mempersembahkan tugas 2.3.A.6 demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik dengan menggunakan alur Tirta pada program pendidikan guru penggerak angkatan ke-7 tahun 2023. Pada tugas 2.3.A.6 ini demonstrasi kontekstual tentang coaching terhadap rekan sejawat dengan menggunakan alur Tirta, di mana kita mengetahui Tirta ini adalah akronim dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Inilah paling tidak ada 4 proses yang menjadi SOP dari alur Tirta ini. Pada tugas kali ini, saya sendiri Mursalim Eskel akan bertindak sebagai pengamat, Pak Nurdin SPD MPD bertindak sebagai coach, dan Bapak Kaharudin bertindak sebagai coach. Berikut ini video proses coaching di mana saya sebagai pengamat. Semoga video ini bisa menjadi sumber inspirasi dan menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Saya dulu Pak. Terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah. Dari mana Pak nanti? Begini Pak. Ya. Saya dari sekolah tadi ada tugas, kemudian saya pikir-pikir yang saya mau jadikan pengamat ini siapa ya? Kasus saya ingat Pak Mursalim coba jadi pengamat pada saat kegiatan coaching yang rencana saya lakukan dengan ada teman itu dari pengurus SD dari Malunda itu ingin melakukan coaching dengan saya. Iya, Pak. Ini untuk pengamat Pak. Sebab itu saya minta mungkin Pak Mursalim kesediaannya mudah-mudahan bisa menjadi pengamat dalam kegiatan coaching ini. Bisa Pak ya? Insya Allah Pak, saya insya Allah bisa. Ngomong-ngomong siapa yang mau di coach Pak? Namanya Pak Kahar Pak. Pak Kahar itu ada masalah yang mungkin mau diselesaikan sehingga butuh melakukan coaching dengan saya. Ya, jadi pada prinsipnya saya siapa? Saya ingin data awal kira-kira yang di coaching ini kita perlu membuat rubrik untuk kesepakati apa saja yang menjadi kriteria penilaiannya Pak. Ya Pak, untuk karena saya ini sebagai coach juga baru belajar, ya, Pak. Maka saya mau dinilai dalam hal bagaimana penerapan itu prinsip coaching Pak, terutama dalam menjaga kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada teman itu Pak. Luar biasa Pak Nurdin ini. Lalu kompetensi coaching yang mau dikembangkan Pak seperti apa yang mana? Kan ada 3 Pak yang kita pernah pelajari. Yang pertama itu present ya. Kehadiran penuh ya. Kemudian bagaimana mendengarkan aktif ya. Selanjutnya mungkin ada lagi yang namanya mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Itu yang mau dikembangkan. Dari ketiga itu Pak, yang mana yang mau dikembangkan secara spesifik Pak dalam coaching nanti? Apa ya Pak? Dari 3 itu sebenarnya penting semua. Ya betul Pak, penting semua itu 3 Pak. Saya untuk coaching pertama saya ini Pak, saya mau dilihat barangkali kemampuan saya dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot Pak.
Lalu Pak, nanti ketika coaching sudah berlangsung nanti Pak, Bapak bisa menyampaikan indikator yang menunjukkan bahwa prosesnya nanti ini mencapai tujuan. Apa indikatornya Pak? Kalau saya menganggap bahwa tujuan itu tercapai Pak, maka indikator yang bisa saya lihat itu adalah kalau coach saya itu sudah bisa mengingat, kemudian merenung, kemudian merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Itu yang pertama Pak. Kemudian saya melihat bahwa coach itu dia menemukan sendiri dan menyimpulkan solusi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu Pak. Itu indikator yang mungkin saya harapkan untuk mencapai tujuan yang tadi kita bicarakan. Baik Pak. Jadi saya sudah rekam. Insya Allah saya akan bertindak sebagai pengamat nantinya. Saya akan membantu Pak Nudi dalam proses ini dan kapan selanjutnya kita coaching? Sementara tunggu-tunggu ini Pak Kahar ini, saya janjian juga nih hari, besok itu mungkin mudah Bapak tetap ada waktunya bersamai kami di sini agar pada saat Pak Kahar datang itu bisa mengamati coaching yang selama. Bisa. Begitu Pak, terima kasih banyak. Makasih banyak saya tutup Pak ya. Terima kasih Pak. Jadi apa ya? Saya masih menunggu ini Pak Kahar kedatangannya. Iya. Jadi sambil menunggu mudah-mudahan coaching yang saya laksanakan ini Pak sebentar tidak ada kendala. Jadi kalau dalam Pak Kahar Bapak tidak ada halangannya sehingga bisa betul-betul fokus mengamati dan memberi masukan terhadap coaching yang kami laksanakan. Saya kira itu Pak. Assalamualaikum. Oh, Pak Kahar mungkin. Pak Kahar sudah. Alhamdulillah. Ya, kabar Pak. Alhamdulillah Pak, baik. Ini saya datang. Iya. Apa kabar Malunda? Malunda itu lagi mencekam Pak gara-gara kemarin itu ada peristiwa jembatan itu hampir roboh itu Pak karena gara bapaknya terbongkar. Bagaimana kondisi yang lewat di situ Pak? Apa sudah biasa dilewati? Ya alhamdulillah Pak. Itu kejadiannya kemarin itu sebenarnya kejadiannya itu sudah selesai Pak. Pas saya lewat Pak. Jembatannya juga sudah diperbaiki masyarakat setempat. Jadi sesuai dengan informasi yang Bapak sampaikan untuk melakukan coaching. Iya Pak, iya. Maka saya juga sudah berusaha mencari informasi di mana rumahnya itu Pak Musali. Iya, ternyata di sini Pak. Ternyata saya sudah ketemu Pak. Iya. Di sini. Dan setelah ketemu dengan Pak Musali, meminta kesediaan untuk menjadi pengamat dan alhamdulillah beliau punya waktu dan bersedia untuk menjadi pengamat untuk coaching yang kita laksanakan. Iya, alhamdulillah. Tapi saya belum tahu ini Pak Kahar ini dari insya Allah coaching yang kita laksanakan ini belum sempat disampaikan apa masalah, apa tujuan mungkin dari coaching kita itu. Saya kira sudah dibaca di WA Pak, karena ada kemarin itu saya WA bahwa yang saya perlu bimbingan ini, saya perlu di coaching ini masalah ada teman saya Pak mengeluh kepada kepala sekolah. Kebetulan saya dengar katanya siswa saya ini di kelas 3 tidak mau belajar sama guru mata pelajaran itu Pak. Nah, itulah saya minta bimbingan dari Pak Nurdin. Bagaimana Pak Nurdin ini mengcoaching saya ini supaya saya bisa mencari jalan keluarnya itu. Nah, seperti itu Pak. Sebenarnya saya baca-baca di sepintas saya lihat, saya mau tanya ulang ini Pak Kahar ini. Jangan sampai saya salah maksud apa yang mau dikucingkan ini. Jadi karena Pak Kahar sudah datang dan Pak Kahar sudah sampaikan bahwa maksud dari tujuan daripada coaching kita pada hari ini tentang ada guru Pak ya, yang dimana kalau masuk di kelasnya Pak Kahar mengajar, sepertinya siswa itu tidak terlalu senang Pak ya. Iya, itulah masalahnya juga Pak. Saya juga bingung dengan keadaan ini.
kenapa anak-anak saya itu seperti itu. Padahal kalau biasanya Pak sebelumnya ya mereka juga tetap aktif belajar. Cuma pada saat satu ini guru mata pelajaran masuk ini jadi tidak mau belajar gara-gara alasannya dia lihat saya datang, padahal di jadwal pelajaran pertama itu memang mata pelajaran Pak. Kalau menurut Bapak ini guru yang mau masuk di kelas KKR mengajar, bagaimana Bapak melihat kesehariannya, kenapa bisa siswa itu tidak terlalu senang kalau masuk beliau mengajar di kelas? Kalau saya perhatikan Pak, sebenarnya tidak ada masalah, cuma mungkin caranya itu Pak yang mungkin kurang disenangi anak-anak, karena ini guru mata pelajaran terlalu tegas mungkin Pak, kayaknya sama anak-anak. Begitu Pak ya. Jadi pernah Pak Kahar mungkin bincang-bincang dengan guru bersangkutan agar yang guru yang tadi dia bisa selain mengajar di kelas yang Kahar? Ya sebenarnya pernah Pak, cuma guru yang bersangkutan ini terlalu disiplin Pak kayaknya ini kalau saya perhatikan, karena anak-anak sedikit saya bergerak langsung ditegur lagi Pak. Gitu Pak ya. Jadi anak-anak kayak kurang respect kalau seperti itu. Kalau saya lihat kan Pak Kahar kalau mengajar informasi dari penyampainya Pak Kahar itu, kalau Pak Kahar masuk di kelasnya mengajar, wah mana senang. Iya. Saya sedang penyampaian apa itu, berarti Bapak punya kemampuan dalam mengelola kelasnya Bapak itu. Berarti ya paling tidak mungkin bisa dibicarakan kepada guru itu apa sudah pernah disampaikan caranya Bapak mengajar ke guru? Ya itulah juga Pak, ini salah satu ini keuntungan kita belajar di pendidikan guru penggerak Pak, karena di sana banyak sekali ilmu yang kita dapat, termasuk bagaimana memusatkan pembelajaran kepada anak. Jadi itu saya terapkan di sekolah Pak. Saya sering bermain Pak, saya sering kasih ice breaking. Jadi anak-anak yang semula tidak terfokus, saya ajarin fokus Pak, bagaimana caranya fokus. Ternyata anak-anak senang Pak. Apalagi kalau misalnya sementara tiga-tiganya ribu-ribunya diajar lagi fokus. Ternyata anak-anak senang Pak begitu. Apalagi karena namanya juga anak-anak Pak senang dunia permainan Pak. Ya begitu Pak. Jadi menurut Pak Kahar yang disampaikan tadi itu yang membuat mungkin siswanya Pak Kahar senang ya Pak? Ya, kalau menurut saya kayak seperti itu. Jadi seandainya itu teman mau seperti itu ya bisa, tapi pernah diri saya Pak. Pernah sudah saya ajak berkolaborasi, tapi belum direspon sampai saat ini Pak. Mungkin ada cara-cara lain barangkali nanti Pak Kahar lakukan agar guru ini bisa belajar berkolaborasi lebih jauh. Ada Pak, kebetulan saya sudah bicarakan dengan kepala sekolah Pak. Rencana itu Pak, minggu depan kita akan berkumpul sesudah sesi pembelajaran Pak. Pada saat istirahat kita adakan pertemuan di ruang guru. Saya akan sampaikan kan setiap di sekolah Pak ada namanya sesi berbagi Pak dari guru-guru sebagai teman kolaborasi. Jadi apa yang kita dapatkan ini di pendidikan guru penggerak Pak, saya terapkan di sekolah supaya teman-teman yang lain bisa juga memahami, mengetahui apa yang sudah kita pelajari ini. Ya, saya kira begitu Pak ya. Jadi kan Pak Kahar sudah berbuat dan sudah mendekati guru yang bersangkutan. 1 sampai 10, kira-kira kalau Bapak dalam hal berbuat terhadap guru itu berada pada posisi berapa nih? Inilah mungkin salah satu kekurangan saya Pak, karena jujur saja Pak, saya belum bisa maksimal Pak. Kalau dari 1 sampai 10 seperti yang disebutkan Bapak tadi, mungkin saya baru 3-4 Pak. Oh iya. Tapi sudah luar biasa itu Pak, sudah berada pada 3, artinya sudah memulai ke sana. Sisa kalau misalkan dari angka 3 tadi yang Bapak sebutkan, mau ditingkatkan terhadap guru yang bersangkutan agar yang
guru ini yang awalnya tidak disenangi masuk di kelasnya Pak Kahar, nanti akan bisa disenangi. Berarti targetnya Bapak dalam hal mendekati dan melakukan kolaborasi dengan guru itu, targetnya berapa kira-kira Pak? Angka naiknya itu? Iya, target saya Pak, ya, setidaknya bisa mencapai 7 sampai 8 Pak. Luar biasa itu Pak, dari 3 ke 8 Pak ya, luar biasa. Dalam hal mencapai dari angka 3 ke angka 7 atau 8 tadi yang Bapak sebutkan, rencana-rencana yang mau dilakukan tadi juga Bapak sudah sebutkan tadi Pak. Mungkin ada yang diuraikan lagi Pak tentang rencana itu? Ya, rencana ini Pak, seperti yang saya sudah bicarakan dengan kepala sekolah, bahwa saya adakan pertemuan di ruang guru. Jadi kepala sekolah Pak sudah merencanakan juga bahwa mereka akan ada pemberitahuan Pak ke semua teman-teman. Kemudian apa yang saya pernah pelajari itu Pak, tentang bagaimana penggunaan media, bagaimana cara pemusatan pembelajaran kepada anak, bagaimana mengajak anak-anak supaya bisa fokus, itu akan saya terapkan Pak. Saya akan sampaikan melalui diseminasi Pak. Oh, luar biasa Pak ya, luar biasa dalam hal rencana yang Pak Kahar lakukan dalam hal meningkatkan. Tapi saya kira Pak, apa hanya guru ini yang mau dilibatkan atau semua guru-guru? Itulah juga salah satu ini. Saya tidak terlalu, mungkin hayalan saya terlalu tinggi Pak. Tapi saya berencana Pak, bukan hanya itu Pak. Saya ingin mengajak semua teman-teman guru yang ada di sekolah, bukan cuma guru mata pelajaran Pak. Kalau bisa guru kelas juga yang lain Pak. Kebetulan di sekolah saya Pak banyak Pak, karena ada 12 rombel. Ya. Jadi kalau sudah seperti itu Pak, siapa saja nanti guru yang masuk mengajar di kelasnya Pak Kahar, insya Allah diterima oleh siswanya Pak Kahar kalau seperti itu, karena sudah memahami apa yang kemampuannya Pak Kahar bisa dipindahkan atau ditransfer kepada teman-teman guru yang lain di sana Pak ya. Ya itulah sebagian Pak, cita-cita saya mungkin terlalu tinggi menurut saya. Mungkin terlalu berandai-andai bagi orang lain, tapi seperti itulah supaya apa yang saya pelajari ini Pak bisa diterapkan juga oleh orang lain, bisa dipakai. Karena saya lihat ini guru penggerak ini sangat memotivasi Pak, memberikan kita pengetahuan baru. Meskipun pengetahuan yang pernah kita pelajari ini pernah juga dilakukan di sekolah, tapi tidak tahu memposisikannya seperti apa. Jadi itulah salah satu tadi rencana saya Pak. Selain mata pelajaran itu, saya juga ingin mengajak teman-teman guru kelas yang lain, karena kebetulan di sekolah kami banyak Pak, ada hampir 20 guru itu Pak, bersama tendik itu Pak. Jadi rencana saya itu ingin melakukan diseminasi, sosialisasi tentang ini, kemudian menjelaskan bagaimana penerapannya, kemudian menjelaskan apa manfaatnya supaya anak-anak itu, terutama itu Pak, pengguna media dan belajar fokus dan speaking, karena anak-anak lebih senang Pak. Jadi kalau tadi Bapak sudah menganggap bahwa semua guru melibatkan, mungkin ada yang lain lagi melibatkan Pak selain guru teman-teman di sekolahnya Bapak? Ya kebetulan Pak, ada juga teman-teman dari sekolah lain tertarik dalam hal ini. Ya saya juga ingin melibatkan Pak, ada sekitar 3 sampai 5 orang itu Pak. Kebetulan setelah mereka bertemu dengan saya, ya saya juga selalu mensosialisasikan guru penggerak Pak, peranan dan guru penggerak. Dan akhirnya ada 3 orang ini yang di kecamatan saya Pak lulus untuk tahap 9 ini Pak, tahap 1. Dua dari sekolah saya Pak. Jadi tadi sudah ada dilibatkan banyak, kemudian kepala sekolah sangat mendukung Pak. Itu luar biasa. Kira-kira menurut Bapak kapan bisa dilaksanakan? Jadi rencana sesuai dengan rencana yang sudah sampaikan tadi Pak, minggu depan Pak. Tapi ya kalau pun misalnya berhalang Pak, mungkin saya rasa tidak jadi hambatan itu kalau misalnya molor 1 hari sampai 2 hari Pak. Tapi insya Allah bulan depan Pak. Salah Pak, minggu depan Pak, minggu depan. Iya, minggu depan. Segera mungkin Pak ya. Biar bulan Ramadan Pak ya? Iya, bulan Ramadan Pak, karena 1 minggu saja kita ini libur bulan Ramadan Pak. Luar biasa targetnya ini Pak. Mudah-mudahan
tujuan yang mau dicapai ini bisa tercapai. Namun saya mau dengan pembicaraan kita hari ini, barangkali dengan berdasar pada tujuan tadi, menurut Pak Kahar ini apa sudah tercapai pembicaraan kita pada hari ini? Inilah juga yang saya terima kasih sekali ini Pak. Apa yang kita bicarakan tadi ini Pak semakin menguatkan saya untuk bisa berbuat agar siswa saya itu menerima siapa saya yang bisa masuk mengajar di kelas Pak. Dia menerima seperti saya saat ini. Tapi dengan arahnya tadi Bapak, saya semakin punya keyakinan Pak untuk segera mungkin ini saya laksanakan di sekolah. Jadi saya sangat tertarik ini Pak Kahar mau rencana minggu depan, ya paling tidak 2 minggu depan lah kalau Iya. Pak Kahar sudah selesai. Saya sangat tertarik mau mendengar lagi ceritanya Pak Kahar tentang bagaimana kegiatan yang rencananya Pak Kahar lakukan ini. Insya Allah kita ketemu lagi Pak setelah kegiatannya nanti Pak Kahar ya. Ya siap Pak. Yang penting Pak Nurdin jangan sebagai coaching bisa mengcoaching saya Pak, karena saya akan selalu minta petunjuk Pak. Oke, saya siap juga Pak untuk hal itu, karena itu sama-sama kita mengembangkan diri dalam hal seperti itu. Dan pastinya bahwa semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Esa, untuk bisa memperbaiki dan mengembangkan diri kita masing-masing. Jadi mungkin karena sudah selesai tujuan juga sudah dijelaskan lebih rinci sekali, maka mungkin pertemuan kita hari ini cukup barangkali Pak. Kita ketemu 1 atau 2 minggu lah ke depan. Saya juga berterima kasih sekali nih Pak. Sekali lagi Pak minta maaf kalau misalnya saya ini mengganggu waktunya Bapak. Kebetulan Pak kayaknya waktu sholat juga sudah mau dimulai Pak. Jadi saya permisi Pak ya. Oke, saya sampai ketemu lagi Pak. Iya, terima kasih banyak Pak ya. Terima Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Luar biasa ini Pak, saya lihat proses coachingnya Pak Nurdin dengan Pak Kahar ya. Saya mau konfirmasi Pak, setelah coachingnya Bapak dengan Pak Kahar tadi, boleh saya konfirmasi Pak? Oh iya Pak, tadi berdasarkan kompetensi yang saya mau kembangkan Pak dalam hal bagaimana mengajukan pertanyaan robot, saya melihat setelah saya melakukan coaching dengan Pak Kahar tadi, itu sepertinya saya merasa sudah tercapai Pak tentang kompetensi itu. Saya bisa memancing Pak Kahar untuk bisa mengembangkan kompetensinya dalam hal menemukan solusi dari masalah yang dihadapi Pak. Menurut Bapak, apakah indikator-indikator yang tadi ingin dicapai tadi sudah tercapai dalam coaching tadi Pak? Ya pada prinsipnya sudah tercapai Pak. Oleh sebab itu saya melihatnya bahwa Pak Kahar itu sudah bisa berpikir, kemudian sudah bisa mengingat dan merenung sehingga bisa merangkai fakta dan dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Saya juga melihat bahwa Pak Kahar ini dalam hal pertanyaan-pertanyaan saya ajukan, dia bisa menyimpulkan dari yang tadinya ada tujuan. Setelah saya konfirmasi, ternyata beliau sudah mampu menyimpulkan tujuan, mencapai tujuan yang mau dicapai. Jadi saya anggap sudah tercapai kompetensi yang saya harapkan dalam hal ini Pak. Ya, memang tadi saya lihat tadi Pak proses coachingnya, alhamdulillah saya melihat Pak Nurdin dengan Pak Kahar berada pada posisi selevel, ya, jadi kemitraannya itu terbangun dengan baik, sehingga saya melihat pun Pak Nurdin, Pak Kahar setelah coaching tadi bisa mengenali jati dirinya kembali, kemudian dia bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Situasi itulah yang membuat coaching tadi ini antara Bapak Nurdin dan Pak Kahar bisa terbangun dengan baik, sehingga Pak Kahar bisa mendapatkan tujuan yang diinginkan. Lalu Pak Nurdin, setelah coaching tadi, kompetensi apa lagi yang Pak Nurdin yang mengembangkan?
tadi kan sudah ada pertanyaan mengajukan pertanyaan dari Bapak dan Bapak sudah mengamati saya. Ya. Itu sudah dianggap bagus lah. Saya juga merasa hampirlah maksimal begitu. Jadi untuk kedepannya Pak, barangkali kompetensi yang saya mau kembangkan itu adalah presence. Present ya. Ada penuh ya. Penuh Pak ya. Saya mudah-mudahan dengan dua kompetensi nanti saya miliki itu, saya bisa lebih paham dan lebih pada saat memberikan melakukan coaching dengan yang teman coaching itu, saya bisa lebih maksimal seperti itu Pak. Jadi memang pada prinsipnya saya lihat prosesnya tadi Pak juga sudah tercapai kompetensi ini, sehingga proses coachingnya tadi ini luar biasa dan bisa mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Kemudian Pak Nurdin dalam melakukan proses ini kita sudah mencapai tujuannya, indikator-indikator yang diharapkan juga Pak Nurdin sudah capai, sudah inginkan, sudah ketemu dengan indikator yang diinginkan. Jika suatu saat nanti Pak Nurdin butuh pengamat lagi untuk melakukan coaching selanjutnya, saya siap Pak. Oke, Saya siap terima kasih membantu banyak Pak Pak. Nurdin. Terima kasih banyak itu Pak. Oke. Bagaimana setelah ini Pak Nurdin merasa nyaman setelah coaching? Alhamdulillah sudah Pak. Jadi kalau setelah saya karena sudah sepertinya mau masuk waktu salat Pak, saya mungkin pamit dulu dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dengan Pak Kahar melakukan coaching dan menilai kami. Saya pamit dulu Pak ya. Sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.